Ke-59. Malu-malu meong. Baby berniat mengunjungi Dijah keesokan harinya. Setelah belakangan ini ia jadi super sibuk. Sibuk dengan persiapan kuliahnya yang akan dimulai minggu depan. Plus dengan kesehariannya jadi istri. Masak itu butuh banyak konsentrasi, energi, dan ketenangan batin. Semenjak punya kompor, Baby yang beresolusi menjadi istri yang baik dan benar, sudah berhasil memasak 3 jenis masakan. Dan ia bangga dengan kemampuannya itu. 1 telur ceplok, 2 telur dadar, dan yang ketiga yang paling rumit, nasi goreng telur. Hamad menggodanya dengan menyanyikan lagu kebangsaan telur kala itu. Sudah seminggu kumakan telur. Telur, 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 telur. Ya tapi gak digubris juga sama Baby. Ya namanya juga Pak Ustadz. Mungkin dia bosan dan mau ngelucu. Gitu kan? Abaikan saja. Assalamualaikum. Dijah. Ucap Baby mengetuk pintu dan membukanya pelan. Waalaikumsalam. Masuk Beb. Baby masuk dan langsung melempar senyumnya. Duh. Lama gak ketemu Baby. Hehehe. Oleh-olehnya udah habis Jah. Tuh ada. Gak kepengen banyak-banyak coklat. Ucap Dijah tenang. Ia sedang duduk di dekat jendela dan membaca buku. Tumben. Gak gabut terus makan-makan kamu Jah. Dulu doyan ngemil. Heh. Meos Beb. Keseringan ngemil juga akunya. Ampe bosan sendiri. Bisa gitu kamu bosan ngemil ya? Iseng Baby menepuk bahu temannya itu dan alisnya langsung terangkat. Kok Dijah jadi kurus begini ya? Memang Dijah ini tipe berwajah terlihat gemuk. Dia tipe cabi tapi dulu badannya normal. Lah kok sekarang bahunya kecil sekali? Jah, kamu makan gak sih Jah? Kok kurus banget sih? Keluh Baby. Dijah hanya menaikkan bahunya. Ya, karena dia pakai gamis besar dan kerudung terus. Mungkin baru ketahuan sekarang. Masa sih? Biasa aja perasaan. Tapi Baby kembali berpikir. Waktu visum kala itu di rumah sakit. Memang Dijah sudah lebih kurus. Tapi gak sekurus ini. Ah, ini gak bisa dibiarin gini aja. Jujur. Kamu makan sehari berapa kali? Baby mulai dengan suara ala ibu-ibu ngomelnya. 3 kali Beb. Balas Dijah pelan. Matanya masih ke buku dengan tenangnya. Wah, ini gak bisa dibiarin. Bentar aku panggilin Bunyai. Bia. Baru Baby mau berdiri dan memanggil Bunyai. Tapi Dijah menahannya dan membuatnya duduk lagi. Jangan Beb. Aku kasihan sama Bunyai. Udah tua dan aku merepotkan beliau selama ini. Karena waktu masaknya aku gak bisa bantu-bantu. Bersih-bersih rumah juga cuma sekali. Pas Gus Hanan gak ada di rumah dan Pak Kiai. Nyucinya semuanya aku gak bisa bantu. Padahal aku numpang di sini. Lah, kan emang kondisinya Jah. Mau gimana lagi? Kamu di Mafuko Jah. Tetap aja aku gak enak. Dan aku gak mau ngerepotin beliau lagi. Kasian Beb. Tapi kamu kekurusan Jah. Entar keluar rumah udah tinggal kulit emet tulang gimana? Keluh Baby setengah merajuk. Itu Mumi mah? Gak dong. Insya Allah. Aku makan kok. Palingan karena efek baju kali. Jadi kelihatan lebih kurus. Padahal biasa aja. Efek pakaian apaan? Aku pegang bahumu. Kamu kecil banget kok. Masih mau ngeles lagi. Omelnya. Udah. Gak usah mikirin aku. Gimana persiapan kuliahnya? Udah beres. Semua syarat-syarat udah kelar. Biaya-biaya. Dijah sepertinya berusaha mengalihkan topik. Karena tiba-tiba membahas urusan kampus. Udah semua. Mas Hamad yang bantu. Tinggal nunggu hari-hari aja. Buat ospek. Tapi ospeknya model kayak seminar kok. Katanya sih aku gak perlu khawatir. Ada temannya Ning Ningrum di sana. Oh iya. Udah aku ria sama Ning Ningrum. Ledek Dijah. Setelahnya Baby keluar dari kamar Dijah. Ya berniat mau pulang aja biasa. Dia sudah belanja tapi belum dimasak. Jadi maksudnya dia mau masak sekarang. Hari ini ada perbedaan dalam menunya. Untuk pertama kali dia beli ikan. Hebat kan? Gak lagi-lagi telur. Ya ada sih. Buat jaga-jaga kalau Mas Hamadnya kelaparan tiba-tiba dan lauk habis. Tapi menu utamanya hari ini adalah ikan goreng. Baby sudah pamit.
dan ia berjalan dengan riang menuju rumah. Memasak itu seperti bertualang di negeri baru yang tak pernah terjamah, ada sensasi adrenalin tinggi. Apalagi waktu masukin semua ke penggorengan, seperti mau simsalabim jeti apa, prok, prok, prok. Di tengah jalan Baby bertemu dengan suaminya dan Gus Hanan. Keduanya ada di depan rumah dan sedang bicara serius. Assalamualaikum. Ucap Baby menyapa keduanya yang masih seperti asik bicara. Entah ini adu argumen atau bagaimana. Yang jelas Baby datang mereka tak sadar. Waalaikumsalam Beb. Jawab Hamad, sementara Gus Hanan menjawab sambil lalu. Dan kembali meneruskan argumennya. Tapi Mat, kalau kamu hitung, mending kayak sebelumnya, sebarannya lebih luas. Kalau dibuat sistem kayak gini itu, hanya sebagian santri aja yang ngerti. Ya gak gitu Nan. Kasihan anak yang udah belajar giat dan udah tinggi kitabnya. Jeti nungguin yang lambat. Lah kalau begitu anak-anak yang malas-malasan dan gak pernah naik itu jadinya tenang. Gak merasa terpacu untuk cepat lulus kelas. Jelas Hamad lagi. Baby akhirnya memutuskan untuk membuka pintu saja. Dia mau masak saja. Jadilah ia yang membuka pintu dan masuk. Membiarkan dua orang itu yang sedang bicara di depan pintu. Kok berargumen di depan pintu sih? Aneh aja. Baby membuka pintu dan matanya tertuju pada kompornya. Astagfirullah. Hal azim. Mas Hemat. Pekiknya dengan nada sedikit meninggi. Hamad dan Hanan sepertinya kaget dan langsung ikutan masuk dan celingukan. Ada apa, Beb? Ada maling? Ada yang hilang ada apa? Tanya Hamad bingung. Mas, itu di situ aku nyimpen ikan. Mau aku masak hari ini. Lah kok tinggal kertas koran pembungkusnya aja. Ikannya hilang, Mes. Aku masak apaan hari ini? Keluh Baby lalu ia keluyuran menuju pintu belakang. Tempat biasa ia cuci piring. Apa ada jejak di mana ikan itu berada? Hamad mengikutinya. Ikutan celingukan seperti mencari sesuatu. Ini mah dimakan kucing, Beb. Lihat tuh. Kececeran. Palingan kamu lupa gak ngunci pintu belakang palingan. Ini kan bisa didorong dari luar. Jadi kucing bisa masuk. Jelas Hamad dengan tenang dan sabar. Baby yang masih syak dan gak terima. Rasanya mau nangis aja. Bukan karena uangnya. Tapi ini adalah perdana ia mau masak ikan. Lah kok udah digondol duluan sih? Ya Allah Mas. Terus aku masak apaan kalau udah begini? Keluh Baby sambil duduk bersila di depan kompor. Hilang sudah angannya masak ikan. Terobosan terbaru dari Baby Humairah sebagai istri yang baik dan benar. Buya. Amblas. Bablas sudah. Ya kan masih ada. Telur. 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 Setiap hari aku makan telur. Jawabnya sambil nyanyi. Dan Hanan ikutan tertawa lagi. Jadilah Baby tambah manyun. Kesal dan merasa tersakiti, hatinya sebagai wanita benar-benar rasanya tercodet. Sakit. Karena telur ini. Enak tapi telur kamu. Sayang. Ucap Hamad kepada Baby dan mengelus kepalanya yang masih berjilbab itu. Udah. Ceplokin buat aku sama Hanan. Kamu juga. Kita sarapan penuh protein. Lagian satu telur itu kan sama aja makan satu ayam. Jeti. Ini sumber protein tinggi. Ya gak Nan? Tanya Hamad minta persetujuan. Ya Sakarmu Mat. Jawab Hanan seenaknya. Dasar. Kucing. Ngeselin. Omel Baby masih tak terima ikan tongkolnya digondol begitu aja. Main nyolong aja. Kesel. Keluhnya lagi. Beb, itu memang kucing. Bukan manusia. Ya sunatullahnya dia begitu. Modelannya. Masa kucing mau cari makan? Ngeliat ada ikan terus izin dulu. Atau nulis surat. Atau ninggalin uang. Ya gak mungkin juga. Ya sama dengan yang kamu bilang. Dasar kucing. Ya kucing begitu itu emang modelannya. Terima aja. Berarti ikan itu rezekinya kucing. Bukan kita. Biar gak usah gelo marah. Baby yang masih setengah ikhlas itu akhirnya mulai masak. Si telur, telur, telur. Baby dibiarkan berkutat dengan masakannya. Sementara Hamad dan Hanan lanjut berdiskusi mengenai persoalan yang sepertinya penting itu. Coba apaan aja bahasannya. Ini ketinggian kalau gak dipisah Nan.
Ucap Hamad. Lah, terus kita kurang guru mat. Lagian mau dipisah juga gak nutut waktu. Pembagiannya angel. Gurune gak ono. Aduh, uangnya temen bojomu beb. Keluh Gus Hanan lucu dan Baby terkekeh. Dia sedang menggoreng telur ketiganya. Setelah ini selesai. Emangnya masalah apaan sih mas? Pembagian jadwal taklim dan kitab yang dipakai. Baby selesai, menyajikan ketiga telur itu di satu piring, lalu nasi di sebuah mangkuk besar. 3 piring kosong plus sendoknya, lalu kecap plus irisan cabai dan bawang. Ini ada variasi dikit. Mayanlah. Mereka makan bersama, dan si telur yang fenomenal dalam rumah tangga Hanan itu disantap dengan tak bersisa. Emangnya, kekurangan guru banget apa? Di pondok? Tanya Baby. Iya, khususnya yang lelaki, para ustadz banyak yang nikah terus keluar dari pondok, ada juga yang pindah ngajar ke tempat lain, ada yang kuliah lagi. Jadi kita total kekurangan 5 pengajar. Waduh, coba aku lelaki ya. Gumam Baby. Dan ucapan ini membuat dua pria itu hampir nyemburkan minumannya. Ucapan absurd Baby itu setelahnya disambut dengan kekehan. Yang paling kencang adalah Hanan. Kalau kamu cowok juga beb, kamu nggak bisa ngajar. Yang ada kamu yang jadi murid. Ini yang diobrolin ini santri lelaki yang kelasnya udah sampai sanawi sampai aliyah. Untuk diniyahnya. Makanya kita omonginnya serius. Lah kamu ibtidah aja gak lulus. Mau ngajar anak sanwi. Apa bedanya emang kalau sanwi sama ibtidah? Tantang Baby. Beda jauh. Dari segi kitab juga beda. Ho, gitu. Terus, gimana dong? Tanya Baby. Nah, itu juga hal yang sama yang aku tanyakan. Gimana dong? Jawab Hanan dengan wajah yang menurut Baby nyebelin. Cis, aku pernah bilang gak? Kalau Ning Melati minta aku ngejodohin Gus Hanan sama dia. Kok malah bahas Ning Melati? Ini masalah belum kelar. Kok malah tambah lagi kamu beb? Jangan bikin kepala aku pecah. Omel Gus Hanan megangin kepalanya kini. Baby tersenyum lebar. Tadi aku habis bicara panjang sama Dijah. Terus? Ucapnya lagi, lalu ia sengaja berhenti di tengah jalan. Diam. Melihat ekspresi Gus Hanan yang langsung serius. Cie. Terus? Tanya Hanan Sokul. Baby yang udah gak tahan. Akhirnya ngakak sendiri. Gak ada. Aku ngobrol persiapan kuliah aku ke dia. Ahahaha. Kena prank. Ucap Baby lalu membereskan semua piring yang sudah kosong itu. Ngeselin istrimu mat. Keluh Hanan yang mengacak rambutnya kini. Perkuliahan yang awalnya dikira horor dan sulit ternyata lebih mengasyikkan untuk Baby. Biasanya ia jalan kaki sepulang kuliah dan langsung ke rumah Pak Kiai. Menemui Dijah. Kadang tidur-tiduran di sana. Karena Hamad baru pulang sekitar jam 5 sore bahkan kadang sampai malam. Jadwal super padat, yang membuat para ustadz kewalahan dan megang banyak kelas. Khususnya Hamad dan Gus Hanan. Asik ya beb? Kuliah? Tanya Dijah diceritakan mengenai apa saja yang dihadapi. Kamu mau kuliah juga Jah? Aku tanya-tanya beasiswa mau. Wah, udah telat kali beb. Akunya juga kurang cerdas. Mending aku lanjut mondok di sini aja sampai lulus. Kayaknya cukup sih. Tapi masih nunggu 2 bulan lagi. Ucap Dijah. Baru sebulan ya Jah ya? Idah kamu. Dijah mengangguk. 3 kali masa suci. Jadi ya 2 bulan lagi lah kurang lebih. Ucap Dijah pelan. Sabar ya Jah ya. Ya, kamu beneran loh tambah kurus. Kalau begini terus, nanti aku beliin donat loh. Ancam Baby. Dijah ketawa. Mau dong. Dibeliin donat. Sip. Nanti aku beliin deh. Buat bestiku. Kamu udah dapat materi tentang seni beb? Baru dasar-dasarnya sih. Tapi ya nggak ngejelimet kayak pelajaran SMA. Palingan karena nggak tertekan ya. Hehehehe. Dia terkekeh sendiri. Obrolan bersama Dijah biasanya berakhir dengan Baby yang ketiduran, lalu dibangunkan untuk sholat asyar oleh Dijah, lalu maghrib berjamaah dan ia pulang bersama suaminya. Sama seperti hari ini, Baby keluar dari kamar Dijah dan sudah menemui Gus Hanan yang lagi-lagi sedang berbicara serius dengan suaminya. Mas, sapa Baby,
lalu duduk dan mencium tangannya bolak-balik. Udah makan? Tanya Hamad dan Baby menggeleng. Tadi Dija sudah makan sore sih. Ngajakin Baby. Tapi dia masih malas. Pikirnya nanti aja sama suaminya. Biar romantis. Ya udah. Makan bareng ya sama aku. Baby mengangguk lagi. Jetty Mat. Besok kamu mulai aja lebih pagi. Aku siangan aja ya. Curang kamu. Nyari jadwal siang. Biar gak ketemu si dia ya. Ah, udahlah. Sekali-kali temannya dibantu. Gak kasihan apa aku. Kelugus Hanan lagi. Enggak. Balas Hamad cuek. Oh ya Gus. Ada info. Ucap Baby sok serius. Apa? Dija katanya kepengen donat toh. Ucap Baby iseng. Mencairkan suasana. Oh ya. Ya. Itu saja jawab Hanan. Seperti menurutnya itu, info yang tak terlalu penting juga untuk didengar. Baby mencebik. Kita pulang yuk. Beb. Ajak Hama lalu berdiri. Mereka berdua sudah bergandengan tangan mau keluar. Lalu tiba-tiba Gus Hanan bertanya. Iseng saja sebenarnya. Mau makan apa kalian? Baby mau jawab. Dia berencana minta dibeliin nasi goreng aja di pinggir jalan. Kadung dijawab oleh suaminya. Telur. Setiap hari aku makan telur. Ia menyanyikannya dengan nada seperti lagu pemes itu. Baby mencebik lagi. Kesal. Dan malu Jetty satu. Keesokan harinya. Baby seperti kemarin sepulang kerja langsung ke rumah Pak Kiai. Assalamualaikum. Dija. Sapa Baby seperti kemarin. Ia membuka pintu. Lalu menemukan Dija duduk di dekat jendela. Waalaikumsalam. Beb, makasih ya donatnya. Ucap Dija memakan donat coklat dan kacang. Ada juga varian topping lain di donat itu. Total ada setengah lusin donat. Weh. Oh. Siapa yang beliin emang ya? Loh. Mukanya kamu. Tanya Dija bingung. Baby masuk, menutup pintu dan menggeleng. Ia duduk di depan Dija dan mengambil donat yang bertopping warna hijau itu. Mungkin ini matcha. Aku gak beli. Bentar. Tapi. Bentar. Kemarin aku bilang aku tahu. Ini siapa yang beliin? Hahaha. Kena dia. Baby terkeken sendirian tapi tak mau memberi penjelasan ke Dija mengenai perihal siapa yang mungkin membelikan donat ini. Tadi ada di depan pintu. Keresekan, lalu pintunya diketuk. Aku kira dari kamu. Udah aku makan lagi, Beb. Gimana dong? Kalau punya orang lain. Enggak, Jah. Ini punya kamu kok. Cuma pengirimnya lagi malu-malu meong aja. Hehe.